Saya ingin mengajak untuk berdiskusi mengenai persoalan Gunung Padang yang selama ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar bagi sebagian orang. Tentu di sini saya bukan sejarawan, saya bukan arkeolog, saya juga bukan astronom dan lain sebagainya. Saya adalah saya. Saya hanya sebagai pelaku yang mencoba terus menggali apa yang menjadi peninggalan dari para karuhun-karuhun kita, dari para leluhur kita semua. Hal ini terkait dengan persoalan Gunung Padang yang umurnya, kalau menurut penelitian, itu bisa mencapai 24.000 tahun. Artinya, dia sudah melewati zaman es. Nah, Gunung Padang yang ada di Cianjur dan Sukabumi, di Desa Karyamukti ini, menjadi satu objek yang sangat menarik. Apa yang saya sampaikan mungkin nanti bukan sesuatu yang benar. Saya hanya menawarkan sudut pandang yang lain yang terkait dengan Gunung Padang. Dalam perspektif saya, Gunung Padang merupakan observatorium perbintangan. Gunung Padang merupakan observatorium perbintangan. Jadi kalau zaman sekarang itu ya sama seperti yang di Bosha di Lembang. Dengan menggunakan triangulasi dari titik Gunung Padang, Gunung Gede, lalu kita melihat sebuah bintang, berdasarkan penelitian yang terus-menerus selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, itu diuji, dibuktikan, sehingga bangsa kita punya sebuah palintangan atau ilmu astronomi. Kenapa saya ajak untuk melihat ini? Kenapa setiap penemuan benda-benda zaman dulu, objek-objek selalu dikait-kaitkan dengan persoalan tempat peribadatan? Saya kira ini ngawur. Tidak semua tempat-tempat yang begitu agung, begitu megah adalah sebuah tempat peribadatan. Ya, bedakan dengan di zaman sekarang. Zaman sekarang segala sesuatu yang dijadikan tempat peribadatan dibuat begitu agung. Nah, yang membedakan dengan masyarakat penganut ajar Pikuku Sunda, ketika bangsa di wilayah masyarakat di wilayah Jawa Barat atau yang banyak disebut-sebut sebagai penganut Jalan Sunda Wiwitan, itu tidak punya tempat peribadatan yang dibangun sedemikian rupa, tidak ada. Yang ada adalah bahwa alam inilah tempat kita berbakti dalam kehidupan yang nyata. Betul-betul berbakti bagi kehidupan. Bijaksana dalam mengelola ruang kebumian ini, sehingga dari generasi ke generasi dapat hidup tentram, damai, sejahtera. Ya, tentunya berujung pada kebahagiaan suatu bangsa. Dengan kekayaan alam yang begitu besar, ini tidak ada satupun negara yang tidak tertarik untuk menguasai negeri kita. Catatan Gunung Padang memang menjadi sesuatu yang baru. Persoalannya tentu saja yang harus dipertanyakan, kenapa ditinggalkan? Kalau bangsa kita selalu diajak dari setiap penemuan-penemuan bersejarah, selalu dikatakan bahwa ini adalah sebuah tempat peribadatan. Hayo terus tempat peribadatan. Terus kapan bangsa kita akan terlihat maju? Kapan kita bisa merasa bangga dengan para leluhur kita yang ilmu pengetahuannya sudah mencapai ke tingkat mempelajari perbintangan, mempelajari sudut
mempelajari sesuatu yang sifatnya sangat matematik, mempelajari sesuatu yang sangat logis, ya tentu akhirnya bangsa-bangsa lain pun akan menganggap bangsa kita menjadi bangsa yang sangat rendah. Seolah-olah kita diajak menjadi bangsa yang punya nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Lalu dengan spiritualitas itu apa yang kita dapat? Bilanglah di zaman sekarang, ketika semua ribut tentang agama, ribut tentang dunia spiritual, entah itu dibilang agama lokal atau agama impor, apa yang terjadi? Begitu mudahnya kita dijajah kembali. Bangsa kita lupa bahwa sejarah merupakan ruh yang membawa kita hidup hari ini. Dan apa yang terjadi hari ini adalah untuk masa yang akan datang. Ketika kita mewariskan satu pengetahuan kepada generasi yang akan datang, bahwa leluhur kita adalah orang-orang yang cerdik, cerdas, pandai, pintar, bijaksana. Apa tidak lebih hebat dari itu?